Eh, Ini lagi japri link Zoom, Pak. iya, iya. Eh, Mudah-mudahan nanti makin banyak yang bergabung ya dan kita bisa mengeksplor apa diskusi, jadi bisa banyak mengeksplor lah terkait dengan diskusi apa materi-materi yang terkait gitu. Dan saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga ya bagi kita semua. Makanya dari Sumut ada yang hadir tuh Bu, karena mereka bulan depan insya Allah mau musprof juga, insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, bagi kita semua ya, bahwa uh, kalau hanya sekedar seremoni begitu kan, acara munas, musprov dan sebagainya ya selesai sudah aja gitu. Tapi dengan membuat event-event yang seperti ini, rangkaian acara menuju ke musprov, banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, teman-teman belajar berorganisasi ya, kepanitiaan, belajar membuat event gitu ya, kecil atau besar itu relatif. Tapi bahwa kita belajar untuk mengorganize dan be organized gitu ya, mengurus dan diurus sesuatu gitu, itu akan sangat bermanfaat. Jadi terima kasih buat semua yang terlibat dan menyiapkan acara ini. Ini akan menjadi langkah yang sangat bagus gitu ya ke depan, dan terutama membangun komunikasi yang lebih baik ya antara uh, ya antara sama anggota atau pengurus di Jawa Tengah maupun juga dengan teman-teman di pengurus lainnya yang kembali bisa bergabung gitu. Jadi setahun kepengurusan satu periode kepengurusan Bu Yeti ya hampir selesai yang kemarin, banyak diskusi tentunya, banyak curhat juga ya Bu Yeti ya. Mudah-mudahan komunikasi seperti itu saya pikir bagus ya. Jadi tidak hanya formal dalam rapat-rapat, tapi juga informal, lagi dengan media komunikasi yang semakin banyak alternatifnya, yang semakin mudah begitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala komunikasi lagi ke depan begitu ya. Uh, Anggota kita memang beragam, ada yang senior, ada yang sebaya, ada yang junior. Yang senior tentu bagaimana kita berkomunikasi dengan para senior, dengan yang sebaya, dengan yang lebih muda, itu akan membutuhkan effort dan gaya yang berbeda begitu. Saya pikir kita semua bisa belajar lah dari kepengurusan dia itu selama ini, sehingga ke depan regenerasi terutama itu bisa berjalan dengan baik ya di Jawa Tengah, sehingga ke depan juga pengurus dan anggota semakin maju begitu ya, semakin banyak yang dicapai. Dan satu lagi, kalau saya beberapa kali ke wilayah Jawa Tengah gitu ya, kan luas sekali ya Jawa Tengah itu, Pantura sepanjang itu gitu ya. Kalau ke Semarang itu kalau nyantai mungkin 5-6 jam gitu kan. Dari situ ke arah Jogja, saya pernah harus menginap di Ambarawa begitu ya, karena urusan trouble di kendaraan itu kan ya, bagi saya kesempatan untuk mengenal Jawa Tengah, oh, Jawa Tengah itu begini dan seterusnya lah. Jadi banyak yang harus dan atau bisa dikerjakan oleh teman-teman semua di Jawa Tengah. Saya pikir kita bisa melihat bahwa peluang kita juga masih sangat banyak ya. Saya sendiri kan beberapa pekerjaan ada di Jawa Tengah gitu ya, tentunya teman-teman yang lain juga sangat banyak yang dilakukan. Jadi saya pikir kita tetap bisa optimis ya, karena kita bisa sangat banyak berperan di baik di level kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mungkin di internasional. Saya pikir begitu, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil uh, hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nanti saya izin ini ya, pasif ya, karena harus kembali ke acara. Terima kasih. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri untuk sambutannya, dan benar-benar persis sekali sebetulnya dinamika itu selama di periode sebelumnya sudah dirangkumkan, dan juga ada harapan-harapan yang memang sudah masuk dari sambutan dari Pak Heri, Pak Dian Heri ya. Baik, kemudian ini sebetulnya mungkin ada yang acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia, karena ini lebih banyak suka dukanya kayaknya menjelang Musprov dari beliau nih. Silakan kepada Mas Alfred untuk waktu dan layar, mungkin curhatnya juga boleh. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan anggota IALI Jateng dan pengurus nasional IALI, bahkan yang hadir dari IALI
Sumut maupun dari daerah lain, provinsi lain. Terima kasih sudah bisa bergabung di dialog publik pagi hari ini. Saya ingin bercerita sebenarnya sejarahnya kenapa harus ada dialog publik. Seperti yang disampaikan Pak Dian tadi, memang Jawa Tengah ini cukup luas. Sehingga gimana caranya supaya visi misi program kerja dari ketua atau calon ketua ini bisa tersampaikan. Kalau hanya disampaikan di Musprov, saya melihat alokasi waktunya kok singkat sekali seperti itu. Padahal ini hal yang sangat penting menurut kita. Sehingga ya waktu itu saya berdiskusi dengan tim Panli bagaimana kalau kita membuat debat jika memang calonnya lebih dari satu. Tapi kalau satu calon tunggal ya kita bikin dialog publik. Sehingga ya syukur acara ini boleh berlangsung, kita boleh sama-sama nanti akan menikmati acara ini, dan khususnya saya berharap partisipasi teman-teman dari anggota IALI Jateng sendiri. Jadi apapun visi misi program kerja dari calon ketua tunggal kita Bu Yeti nanti dikorek habis gitu. Jadi ditanyakan ya yang mana yang menjadi perhatian penting gitu supaya ada perbaikan-perbaikan mungkin dari yang 3 periode sebelumnya, kemudian bisa diimprove nantinya di periode selanjutnya. Jadi harapan saya yang paling besar itu tentunya ke anggota IALI Jateng, dan tidak tertutup kemungkinan jadi dari pengurus nasional juga nanti ada yang mau ditanyakan, karena itu penting sekali juga untuk sinkronisasi program kerja dari level nasional ke provinsi. Saya kira mari kita nikmati acara ini selama 90 menit ke depan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya anggota IALI Jateng. Terima kasih Bu Yeti yang bersedia ya berdebat nantinya, mungkin ya tidak harus keras-keras amat debatnya dengan anggota. Semoga yang terpenting apa yang menjadi visi misi program kerja Bu Yeti itu sampai ke semua orang gitu. Itu harapan kita. Terima kasih Kak Tia, terima kasih buat tim Panli, ada Mbak Ayu, Mbak Balkis. Terima kasih buat rekan-rekan panitia juga yang memberikan waktunya dalam persiapkan acara ini, termasuk sampai di hari H nanti tanggal 24-25 di Musprov. Sekaligus terakhir saya mengundang seluruh anggota IALI Jateng, mari kita sama-sama ke Salatiga mengikuti Musprov. Kita nikmati acara 2 hari di Salatiga nanti. Biar bagaimanapun organisasi ini, IALI Jateng ini milik kita bersama, sehingga mari kita benahi bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Tia. Baik, terima kasih banyak Mas Alfred. Ya, memang ya pesan-pesan untuk turut berpartisipasi tidak hanya hari ini, akan terus digaungkan oleh panitia ya, terutama dari Panli. Karena dipesan langsung dari Ketua Panli ya. Baik, baik. Oke, semakin banyak yang sudah bergabung, selamat datang Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat datang di acara Dialog Publik Calon Ketua IALI PP Jawa Tengah untuk periode 2025-2028. Nah, kita sekarang sudah akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana saya akan membacakan profil singkat dari calon ketua, karena kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi kita sudah kenal. Jadi sehingga biar makin sayang. Jadi saya izin membacakan dulu sebelum nanti setelah ini Bu Yeti persiapan untuk bisa memaparkan visi dan misinya. Dr. Yeti Setianingsih, SP Magister Engineering, adalah sosok perempuan yang inspiratif yang menggabungkan peran sebagai birokrat, akademisi, praktisi, dan penulis dalam satu harmoni pengabdian untuk pembangunan kota dan masyarakat. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana, dan Wilayah di Bapeda Kota Magelang. Dan di luar dari tugas birokrasinya, beliau juga aktif sebagai Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia PP Jateng atau incumbent ya,
sekaligus dosen dan narasumber di berbagai kampus ternama di Indonesia. Intinya beliau ini energinya nggak habis-habis. Nah, untuk karir akademiknya sendiri sebetulnya beliau S1 lulusan arsitektur lanskap dari IPB, kemudian lanjut ke magister perencanaan kota dan daerah di UGM, sampai doktor di bidang manajemen kebijakan publik dari UGM juga. Dan beliau ini aktif mengajar, jadi pembicara juga, kemudian juga terlibat dalam banyak penelitian terkait dengan topik-topik strategis, mulai dari pengelolaan aset lanskap, pariwisata perkotaan, sampai konsep public service bargains. Dan memang sejumlah publikasi dan juga tulisan-tulisan beliau ini sudah di mana-mana, baik di jurnal nasional dan internasional yang sudah dirilis, dan juga ada beberapa di artikel populer di media massa, kemudian ada buku-buku yang menjadi karyanya beliau, itu tentang birokrasi, ruang publik, kemudian lansap kota, dan juga tata kelola pemerintahan, bisa dibaca ya di share screen yang kami lakukan. Nah, kemudian buku-buku yang memang dikenal sudah luas dan saya juga sudah memilikinya ya. Jadi di sini ada tata kelola sektor birokrasi, ruang terbuka publik kota, public service bargains dari aspek perilaku dan kebijakan. Penghargaan yang diraih oleh Bu Yeti juga tidak sedikit. Karena memang Bu Yeti salah satunya menciptakan sejumlah sistem dan teknologi sosial yang sudah diterapkan di Kota Magelang. Ini benar-benar ibaratnya kayak optimalisasi dari kota tempat tinggal gitu ya, domisili, kemudian bagaimana bisa mengembangkan, dan ini menjadi salah satu bukti bahwa Bu Yeti ini tidak bosan-bosannya untuk berinovasi dan juga menunjukkan prestasinya. Di Kota Magelang sendiri, beliau menciptakan sistem pemakaman online atau SIMPL dan juga sistem pengendalian penerangan jalan umum terintegrasi yang mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jawa Tengah dan juga Kemdagri. Luar biasa memang ya. Profil calon ketua kita ini mungkin untuk lebih jauh kita mengenal beliau, kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya, pemaparan visi dan misi, juga program kerja dari Ibu Yeti. Mungkin apakah ada video yang ingin ditayangkan? Mbak Ayu, bisa dibantu ya? Jadi kita bisa nonton dulu, ada video yang sudah disiapkan oleh beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Yeti Stenningsih, SP Magister Engineering, merasa sangat terhormat kembali menjadi calon Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, pengurus Provinsi Jawa Tengah. Bagi saya, ini adalah periode yang kedua. Kali ini saya mengusung visi Jateng Satria. Visi Satria saya jabarkan menjadi misi S, yaitu sinergi. A adalah adaptif, T adalah tangguh, R adalah responsif, I adalah inovatif, dan A adalah arif. Apa itu sinergi? Sinergi artinya bahwa di tengah isu minimnya kuantitas SDM arsitek lanskap, kami bekerja sama dengan berbagai macam background atau latar belakang pendidikan. Dari perencanaan wilayah kota, arsitek, ilmu lingkungan, ataupun ilmu lain yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan memiliki fokus serta concern yang sama terhadap keberlanjutan. Dengan stakeholder terkait dan juga pemangku kebijakan, sinergi merupakan kata kunci di mana Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia berperan dalam menuju pembangunan Indonesia Emas 2045 dan juga pembangunan lokal di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Apa itu adaptif? Adaptif artinya bahwa arsitek lanskap mampu beradaptasi dan mampu menghadapi tantangan serta hambatan, dan juga tangguh artinya mampu untuk memiliki solusi dalam menghadapi tantangan yang ada dalam isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Responsif dan inovatif tentu saja di tengah ketidakpastian membutuhkan seorang insan yang agile dan mampu berinovasi untuk menghadapi segala macam hal yang menjadi hambatan dan tantangan. Arif artinya adalah bijaksana, sehingga pembangunan tata ruang yang ada di Jawa Tengah menjadikan salah satu kunci sebagai insan yang memiliki jiwa yang arif dan bijaksana dalam memanfaatkan ruang. Demikian saya sampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia,
Pengurus Provinsi Jawa Tengah 2025-2028. Satria Jateng, kalian siap? Mari maju bersama dan berkolaborasi bergandengan tangan menuju IALI Jawa Tengah yang semakin maju dan tangguh terhadap perubahan dan isu keberlanjutan. Luar biasa. Saya nggak nyangka ternyata Ibu juga berbakat untuk ini ya Bu, voice over ya Bu, suaranya bulat banget gitu loh. Sebulat Iya, tekadnya ya Bu ya. nyanyi Mbak Tia. Baik Bu, terima kasih sudah menyiapkan video untuk kami di sela-sela kesibukan dari Ibu ya. Nah silakan monggo Ibu, sekarang adalah waktunya Ibu untuk bisa memaparkan visi, misi dan juga program kerja serta mungkin ajakan kepada para anggota IALI Jawa Tengah. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berterima kasih kepada teman-teman. Yang pertama, kenapa bukan Pak Dian dulu? Karena teman-teman ini luar biasa dengan dinamikanya menyiapkan acara dari tim inti, tim panlih, kemudian Pak Ketua, Pak Alfred yang ternyata sangat sabar dari profil Bataknya ini yang luar biasa. Kemudian yang kami hormati juga Pak Dian, Pak Rau, Bapak dan Ibu dari beberapa pengurus provinsi yang ada di Indonesia. Izin menyampaikan mungkin bisa izin untuk di-sharekan, share screen kan dari panlih mungkin. Bapak dan Ibu, ini merupakan periode yang kedua bagi saya. Tentu tadi Pak Dian sudah menyampaikan bahwa dalam satu organisasi itu mutlak adanya ada sebuah perbedaan pendapat, ada sebuah keinginan, namanya juga kepalanya itu banyak sekali ya. Makanya kenapa kemudian saya sebenarnya sering WA ya, japri ke Pak Rau atau Pak Dian memang karena saya ingin yang namanya organisasi itu meskipun kita ada provinsi maupun nasional tidak terputus komunikasi, artinya ada komunikasi dua arah. Sehingga kenapa saya kemudian mengusulkan dan kemudian berpikir bahwa kata kunci yang pertama yang harus muncul adalah sinergi. Kemudian apa sih Jateng Satria? Jadi tahun lalu, 3 tahun yang lalu saya mengusung Jateng Rinekso. Rinekso itu kalau ibarat beringin itu mengayomi. Kalau sekarang sudah waktunya kita berakar yang luas gitu ya. Sehingga beringin ini, pohon ini ya, kalau kita bilang pohon ya, itu menjadi lebih kuat berakar dan tentu saja akan kemana-mana membuat sebuah jejaring atau networking. Jadi sinergi itu, Satria itu ada sinergi, adaptif, tangguh, responsif, inovatif, dan arif. Nah ini saya temukan ketika saya rapat di kantor ya. Saya berpikir kebetulan saya merupakan Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana, dan Wilayah yang mengkoordinasikan 8 organisasi perangkat daerah di Kota Magelang, di mana 8 organisasi perangkat daerah ini sangat berkaitan dengan apa saat ini yang saya diusulkan menjadi Ketua IALI Jawa Tengah. Sinergi artinya membangun kolaborasi ya, nggak hanya antar anggota, antar profesi, namun juga antar stakeholder, kita bilang ABCGM, dari akademisi, bisnismen, community, kemudian government, mass media, semuanya jadi satu. Kemudian arsitek itu artinya adalah adaptif sebenarnya ya. Adaptif, arsitek lanskap itu harus mampu mempertegas identitas profesinya, mampu untuk dipertimbangkan, kemudian mampu untuk dilihat keberadaannya di Jawa Tengah. Kemudian tangguh, tangguh itu berarti kuat, kokoh, resilience ya menghadapi tantangan, baik tantangan secara profesi ataupun tantangan keuangan, perubahan iklim, dan juga perubahan atau isu keberlanjutan. Responsif pastinya cepat dan tanggap, kalau ada isu sesuatu kita cepat untuk memberikan respon, kemudian kita cepat sesuai dengan masing-masing profesinya, masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga bisa menangani hal-hal yang memang menjadi tantangan. Inovatif, saat ini kita dihadapkan dengan isu perkembangan zaman, yaitu perubahan cara kerja, yaitu agile dengan teknologi. Tentu kita mendorong pemanfaatan teknologi yang
partisipatif, dan kemudian pendekatan baru dalam pengelolaan lanskap. Arif, tentu kita sudah memahami bahwa arif itu artinya bijak gitu ya. Jadi mengedepankan kearifan lokal, bijaksana juga dalam setiap karya lanskap. Sehingga saya mengajak teman-teman semua yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi Satria Jateng. Demikian, mungkin next lanjutannya. Nah, ini visinya ya. Visinya menguatkan peran ya, jelas profesi ya, peran arsitek lanskap untuk menguatkan kolaborasi sebagai penggerak perubahan dalam melestarikan budaya lokal dan masa depan ruang hidup yang berkelanjutan dan berjati diri. Misinya ada 5, meningkatkan kapasitas profesionalisme, memperkuat peran IALI, kemudian bagaimana isu-isu lanskap berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim, mendekatkan IALI pada generasi muda dan komunitas, serta menghidupkan semangat kearifan lokal dalam desain lanskap. Oke, bisa next. Nah, ini strateginya Bapak dan Ibu. Saya juga ingin sharing kepada Bapak Ibu yang memang berada di luar Provinsi Jateng, juga di nasional, bahwa strategi ini merupakan vibrasi yang artinya bisa bersama-sama kita ini lebih kompak lagi. Jadi penguatan identitas profesi dari mulai ini saya jabarkan menjadi ada 2, yaitu advokasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup, serta lebih banyak kayak modelnya itu kita diakui keberadaannya dengan lebih banyak melakukan kampanye publik dengan mengenai peran strategis arsitek lanskap. Nanti kami sudah jabarkan per tahun harus ngapain aja, sehingga kita bisa pada akhirnya, karena muaranya adalah kebijakan, akhirnya kita bersama-sama bisa mempengaruhi kebijakan sehingga arsitek lanskap ini sangat diperhatikan dan juga sangat diperhitungkan dalam pembangunan skala nasional. Kolaborasi dan sinergi, tadi sudah saya sampaikan, kemitraan strategis tidak hanya dengan asosiasi profesi lain, tapi dengan akademisi, pemerintah, atau stakeholder yang lainnya. Kemudian inovasi dan transformasi digital, penguatan kapasitas anggota, dan juga tentu saja kita memahami kembali pemuliaan nilai kearifan lokal. Next. Nah, Bapak Ibu, dari visi, misi, kemudian strategi umum, saya membuat rencana kerja tahunan. Jadi supaya lebih terfokus ngapain aja, nanti tidak tahu arah jalan. Jadi peta jalan dari tahun 2025 sampai goals-nya nanti di 2028 si Jateng Satria ini mau ngapain aja. Yang pertama di tahun 2025 itu fokusnya lebih ke penguatan struktur internal, karena kita hanya memiliki dari bulan Mei kemudian sampai di akhir Desember, maka lebih dikuatkan dulu struktur dan sinergi lintas sektor serta regenerasi anggota. Saat ini tadi saya sampaikan bahwa isu kuantitas SDM secara lanskap, maka kita memang dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan profesi lain yang bersinggungan. Sehingga perlu kita berkonsolidasi dan membuat fondasi yang kolaboratif. Ada 4 hal yang akan saya lakukan di tahun 2025, dan itu tidak hanya saya sendiri, tetapi saya yakin bahwa bersama teman-teman yang ada di IALI Jateng, kita akan bisa bersama-sama mewujudkannya. Yang pertama, revitalisasi organisasi, lebih semangat, fresh lagi, dengan penataan ulang struktur pengurus, penyusunan rencana aktif kolektif tahunan ya, di mana kami kemarin sempat berpikir bagaimana jika di Provinsi Jateng ini saya melihat Provinsi Jabar, kemudian juga di Jatim ini memiliki cabang-cabang yang kuat. Sebuah pohon yang kuat tentu didukung oleh cabang yang kuat, sehingga tentu saja nanti ada suatu restrukturisasi organisasi yang lebih memperkuat eh, pengurus Provinsi IALI Jateng. Yang kedua adalah digitalisasi dan database. Ternyata kemarin kami ketika dari Munas belajar dari sana untuk melihat database anggota ini juga cukup belum terlalu tertib. Selama 3 tahun kami menerbitkan KTA yang bisa menjadi e-money dan sudah sangat bermanfaat, namun ternyata masih membutuhkan banyak penyempurnaan. Harapannya
kita ada pengembangan platform microsite ya, Landscape Jateng ID. Di sini merupakan hub buat teman-teman. Bayangan saya nanti ke depan, bagaimana kita bisa memperkuat profesi arsitek lanskap itu dengan memiliki portofolio teman-teman yang memiliki keahlian-keahlian sendiri, sehingga ini menjadi salah satu daya tawar ketika kita nanti berkolaborasi atau bersinergi dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian IALI Muda, jadi IALI Muda ini harapannya nanti ada IALI Goes to Campus dengan kelas karir lanskap ya, bersama dengan maaf ini masih ada UGM ya Jogja, maaf Mas Taruna, nanti saya coret ya, dengan Undip, UNS, Unika, Sugia Pranata dan lain-lain yang memang sudah bekerja sama UIN Wali Songo yang terakhir kemarin ber-MOU. Kemudian forum kolaborasi daerah, jadi ada penyelenggaraan IALI Jateng Stakeholder Forum, akademisi, Pemda, swasta, dan lain-lain, serta ada MOU awal kami belum memiliki dengan kabupaten atau kota. Itu di tahun 2025. Kemudian di tahun 2026, mungkin next lagi, di tahun 2026, slide-nya bisa berganti, adalah mulai inovasi dan akselerasi untuk profesional. Fokusnya lebih ke pelatihan teknologi, seperti tadi saya sampaikan ke Satria itu ada inovatif. Letaknya ada di sini. Jadi mulai dengan upgrading pengetahuan dan ilmu, serta berkaitan dengan teknologi, mungkin pelatihan AI, BIM Lanskap, kemudian drone mapping dan lain-lain, sayembara dan showcase karya, serta kemitraan dan lintas profesi, dan juga IALI Digital Engagement. Ini peluncuran kanal IG atau TikTok edukatif seperti IALI Talks dan Landscape Tips. Kemudian ada kompetisi digital challenge antar kampus ya, landscape in 60 detik ya, landscape dalam 60 detik. Next. Kemudian di tahun 2027 rencananya ada advokasi dan reposisi profesi. Jadi lebih masuk nanti ke ranah kebijakan, fokusnya lebih ke ranah kebijakan. Kemudian IALI dan aksi di dalam kota, best practice anggota ya, misalnya ada yang mau menerbitkan buku dan pendampingan langsung ke proyek-proyek yang ada di taman kota, ruang terbuka publik, dan lain-lain. IALI Muda Leadership Camp, jadi ada semacam booth atau kolaboratif senior dan junior. Kemudian Forum Regional Lanskap atau Forum Arsitek Lanskap Regional Indonesia di wilayah tengah. Next, tahun 2028, di akhir masa kepengurusan, tentu fokusnya adalah ke dokumentasi capaian, kaderisasi kepemimpinan karena sangat perlu, dan saya yakin dengan adanya regenerasi itu akan membuat refreshing organisasi. Jadi penyusunan laporan, forum musda nantinya, kemudian tentu kami akan melanjutkan lagi nanti ke selanjutnya ada forum microsite untuk Landscape ID, serta ada kaderisasi yang lebih cepat lagi ya, lebih agile lagi. Dengan pembentukan tim Satria Muda, di mana ini membuat anak-anak yang muda ini lebih tampil kembali. Jadi karena saya pada generasi milenial, sehingga harapannya bisa menjadi hub antara yang tua dan juga yang Gen Z, sehingga ini nantinya bisa saling bersinergi bersama-sama. Demikian saya sampaikan visi dan misi saya, strategi dan juga rencana kerja tahunan dari 2025 sampai 2028. Dan harapan saya ini tidak hanya didukung oleh anggota saja, tetapi juga bisa dipahami oleh teman-teman semua dan juga pengurus nasional sehingga kita bisa bersama-sama bekerja untuk saling bersinergi, kata kuncinya itu, menuju peran arsitek lanskap yang lebih diakui dan juga lebih diperhitungkan di pembangunan nasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tia. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeti, luar biasa, sangat komprehensif. Bahkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah diajukan. Jadi izin memberitahukan sebelumnya ya kepada para peserta, dari panitia kemarin sempat menyebar G-Form untuk bisa mengkoleksi beberapa pertanyaan dari anggota. Kok udah dijawab Bu banyak? Ini Ibu dapat bocoran ya?
Tapi nanti coba saya tanyakan lagi karena pasti akan bisa agak untuk bisa dielaborasi lagi kembali ya. Oke, baik mungkin sebelum nanti kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah terkumpul di G-Form, saya berikan kesempatan kepada peserta yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa memberikan pertanyaannya, bisa melalui chat box langsung diketikkan atau bisa langsung raise hand untuk menyampaikan secara langsung kepada Ibu Yeti. Dipersilakan, mungkin ada dari peserta, ada yang ingin bertanya, menanyakan atau mengkonfirmasi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yeti. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu kali ya Bu ya, saya izin tanyakan kepada Ibu menyampaikan. Jadi ada yang bertanya, karena tadi beberapa udah ditanyain, saya pilih nih Bu, satu yang paling basic, tapi dan saya juga kepo. Jadi karena kan sebetulnya Bu Yeti ini incumbent, sudah pernah di periode sebelumnya. Nah, ini adalah kali kedua Ibu untuk mencalonkan diri dan masuk dalam bursa pemilihan Ketua IALI PP Jateng. Kalau komitmen, kayaknya sudah proven ya Bu, bagaimana kepemimpinan Ibu sebelumnya. Tapi justru jadi penasaran nih Bu, karena saya tadi baca profil Ibu, terlihat Ibu energinya tidak habis-habis ya Bu ya. Dan apakah ini menjadi salah satu motivasi Ibu untuk mencalonkan diri atau ada motivasi lain Ibu mencalonkan diri sebagai Ketua IALI Jateng? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tia yang sama-sama berapi-api dengan saya. Saya juga suka berapi-api ya. Jadi sebenarnya motivasi saya sebagai Ketua IALI Jateng itu karena saya selama ini kan aktif ya di dunia praktik maupun akademi serta kebijakan juga. Namun menurut saya sendiri dan juga khususnya di Jateng ya, itu sinerginya belum terlalu optimal. Jadi harapan saya, motivasi saya adalah menghadirkan kepemimpinan yang inklusif, solutif dan juga proaktif yang nanti memperkuat eksistensi IALI yang ada di Jawa Tengah. Itu motivasi saya sih. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Siap. Ya, terlihat sih Bu, karena orang-orang yang diberkahi energi yang banyak nggak boleh diam aja Bu. Memang terlahir untuk menggerakkan sebetulnya Bu. Baik, silakan ya yang bagi yang ingin bertanya bisa langsung di chat box sambil menunggu. Tadi saya mendengar Bu Ibu menyebut tentang generasi nih. Memang betul. Tadi Pak Dian juga sempat sampaikan pada saat sambutan bahwa lintas generasi yang saat ini ada di organisasi itu karena beragam dengan background yang juga apa namanya berbeda-beda, challenge-nya juga beda-beda, pasti membutuhkan satu treatment sendiri. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya Bu, saya kan kebetulan kita sama-sama milenial ya Bu, dan ada Gen X juga gitu. Cuma biasanya yang challenging itu Bu, itu Gen Z. Ibu kan pasti punya anak Gen Z ya. Mmm, Gimana cara Ibu gitu ya untuk merangkul si Gen Z ini, karena sebetulnya kan kita butuh regenerasi di organisasi ini ya Bu ya. Dan tadi Ibu sempat juga sebutkan bagaimana kita bisa menarik gitu ya para anggota-anggota muda ini untuk tidak hanya terlibat tapi juga proaktif. Jadi sebetulnya strategi Ibu, mungkin strategi yang pertama gimana caranya yang Gen Z yang mungkin sudah tertarik atau sudah ada gitu ya, bisa diaktifkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Ibu, strategi Ibu untuk menarik calon anggota IALI yang muda-muda ini untuk bisa join dan juga bisa berpartisipasi dalam program ke depannya. Bagaimana, Bu? Ya. Jadi tentu saja tadi saya sampaikan di awal ketika kita harus inovatif ya. Ketika salah satunya adalah menggunakan platform-platform digital juga yang ramah, maksudnya yang terbiasa diakses oleh Gen Z. Tadi saya menyebut di salah satu program di tahun 2026 dan tahun 2025 sudah dimulai untuk aktif juga di IALI Talks mungkin di platform TikTok ataupun IG, di mana itu ada satu pemantiknya itu ada satu kompetisi semacam landscape dalam 60 detik begitu, sehingga platform-platform itu menjadi satu kampanye yang salah satunya nanti menarik Gen Z untuk bisa turut serta meskipun tidak background dari arsitektur lanskap, tetapi bisa juga dari latar belakang lain yang memang menjadi concern mereka ya. Nah, salah satunya itu saat ini saya di Kota Magelang sedang menyusun salah satu platform namanya Zhub.
ini rencana dan Zihab ini cukup berhasil, Mbak. Jadi tidak hanya berupa pelatihan, tapi juga ruang virtual dan ruang publik yang ada di Kota Magelang. Harapan saya itu secara Jawa Tengah ini bisa diterapkan dan lebih dikembangkan untuk yang belum tertarik pada isu-isu tentang profesi arsitek lanskap. Kalau yang sudah, tentu saja kita bisa melakukan secara yang dulu pernah dimulai, yaitu kita bekerja sama dengan kampus-kampus, mulai masuk ke kampus-kampus lagi, kemudian membuka kelas karir yang tadi saya sampaikan, dan juga dengan gaya-gaya yang mungkin ya nggak tua-tua amat ya, karena pasti mereka males banget kalau misalnya kita juga memanfaatkan anggota-anggota kita yang muda untuk menjadi narahubung dan sehingga mereka bisa tertarik gitu ya di sana. Nah, saya sebenarnya sudah membuat semacam konsep, Mbak Tia. Jadi bagaimana ketika kita masuk ke kampus itu nggak seperti biasa yang seminar ngantuk gitu, terus eh, kemudian bikin males gitu ya. Karena saya juga ngantuk. Kak. Saya pernah bawa anak saya ke UIN ya waktu itu ikut itu bolak-balik ke toilet terus kenapa Kak gitu katanya ngantuk gitu ya karena bosen. Jadi ada satu strategi ketika ke kampus itu memantik supaya mereka lebih aktif dan juga turut serta dengan kita bergabung ada kompetisi-kompetisi yang juga nanti akan kita coba diinisiasi di tahun 2026. Begitu Mbak Tia. Ada dua strategi baik yang belum maupun yang sudah. Wah, luar biasa Ibu. Berarti kalau mendengar dari penjelasan Ibu, Ibu sudah punya bayangan dong ya dream team-nya Ibu nih karena fokusnya ke penguatannya ini untuk bisa mengkonversi tadi ya Bu ya. Sebetulnya itu butuh satu tim yang memang solid secara idea atau ideasi maupun dari sisi implementasi. Ya, itu saya harapkan Ibu bisa menemukan tim yang tepat dan karena di sini saya izin mengingatkan aja Bu ada artis ya. Mbak Balkis, jangan lupa ditarik Bu untuk jadi endorse ya. Jadi Oh untuk iya, jadi duta, iya benar gitu. ini ada Mas Toro juga masih muda. Mungkin Mas Toro Gen Z ya. Jadi mungkin nanti kita minta bantuan Nah, Mas Toro. Ya. betul. Karena strategi itu memang sebetulnya sudah mulai diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang mulai berfokus pada regenerasi ya, Bu ya. Memang tunnel-tunnel itu sangat penting. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Eh mungkin ada yang ingin bertanya sebelum Ini saya tadi membacakan lagi pertanyaan? sudah ada yang Di japri ke saya nih ya Mbak Dwi Stianti. Oh, Katanya mau monggo bertanya. monggo. Silakan Mbak Dwi. Monggo, Mbak Dwi, bisa di open mic. Ya, selamat pagi. Mohon maaf ini eh tidak open cam ya. Ini saya baru aja dikirimin linknya nih sama panutan saya nih Mbak Yeti ya, yang luar biasa ini. Saya langsung gabung dan ternyata langsung ditodong diminta open mic ini. Daripada Japri nanyanya langsung aja di sini biar kita tahu kan kita kepo juga, Mbak. Oh gitu ya. Silakan, Ya, silakan. saya mau mengucapkan selamat aja ya dan menyatakan dukungannya memang cocok sih ya Mbak Yeti ini sebagai ketua gitu. Dari dulu memang saya mengidolakan sekali nih, luar biasa semangat belajarnya. Bahkan sekarang sudah doktor ya, wah saya silau gitu. Iya, jadi itu saja saya mengucapkan selamat dan menyatakan dukungan itu aja untuk IALI Jateng. Dan bahkan kemarin dengan semangat Mbak Yeti itu mengajak saya bergabung, padahal saya bilang, saya kan domisili di Bogor ya, apakah bisa gitu bergabung di IALI Jateng? Gitu aja Mbak, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dwi. Bu, di Bogor apakah bisa bergabung? Saya juga diimpor. Ada Pak Raf. Takut saya. Iya, ada Pak Ram. Yang Silakan penting dibicarakan antar komitmennya PP. sebetulnya pada saat bergabung. Oh, Mbak tuh. katanya silakan nanti Dap- dibicarakan nanti. Wah, ada Pak Rau ya, luar biasa ini. Luar biasa. Tapi katanya udah dapat bless, Bu. Silakan dibicarakan antar PP. Berarti aman-aman aja harusnya ya. Iya, siap Pak Rau. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Dwi. Mungkin apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu, mengkonfirmasi atau ingin bertanya? Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
Izin saya, Mbak. Oh, monggo monggo. Oh, tadi Mas Toro yang udah disebut Baik. langsung muncul. Ya, Silakan Mas. terima kasih Bu Yeti. Selamat juga, luar biasa Bu Yeti. Saya mungkin izin bertanya untuk terkait sumber dana ya Bu ya. Sumber dana di tahun kemarin itu dapat dari mana, misalkan banyak kegiatan gitu, dan rencana tahun ini ada strategi apa sih gitu. Mungkin sedikit gambaran, saya juga ikut di asosiasi IAI di Bali. Nah, kebetulan di Bali itu sedang pembangunan kantornya gitu ya, dan mereka tips mencari dananya adalah merekrut banyak anggota gitu ya, supaya mendapatkan sumber dana yang eh, cukup baik gitu. Nah, nanti kalau dari eh, IALI Jateng ini gimana Bu strateginya gitu. Karena kan kalau kita lihat kampus, kalau di biasanya kan untuk merekrut anggota itu ada jalur profesional dan jalur mahasiswa ya. Kalau misalkan untuk jalur mahasiswa ini, kalau di Jateng ini kan masih awam ya dengan IAL, karena prodi yang jurusannya arsitek lanskap juga sepertinya belum ada, hanya di UKSW itu konsentrasi gitu ya. Nah, nanti ini gimana Bu cara kita untuk apa yang tadi saya sampaikan? Mungkin seperti itu. Iya, Ti. Baik, Terima Terima kasih. kasih terima Mas kasih Bu Toro. Yeti. Nggih, Silakan. terima kasih Mas Toro. Jadi selama 3 tahun periode kemarin ya, saya kebetulan ditinggali kas itu tidak ada kas sama sekali. Jadi kita bergerak itu tentu yang pertama dari sumber-sumber penghasilannya, yang pertama memang dari iuran anggota. Yang kedua tentu kita berkegiatan. Di kegiatan itu selama 1 tahun itu kami berkegiatan ada berapa Mbak Tia? Hampir 149 kegiatan. Artinya kita gemar. Tahun pertama memang di periode kemarin saya lebih pengen kita satu tim bersama-sama berkolaborasi. Artinya ketika saya menyampaikan ke teman-teman pengurus dan teman-teman pengurus bekerja sama mengokekan bersama, mereka kemudian kami semua berpikir, wah kita harus eksis. Eksis itu dengan cara apa? Ya dikenal dengan cara apa? Ya kita banyak melakukan kegiatan dari mulai pelatihan dasar, kemudian melakukan workshop, melakukan seminar, kemudian melakukan diskusi dan lain-lain. Nah, di situ kita juga menerima untuk penerbitan sertifikat di mana kita memang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ke profesi berkelanjutan atau PKB. Di sana itu juga salah satu sumber dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita bekerja sama di dalam wadah arsitek lanskap yang sudah mengadvokasi ya kebijakan di pemerintah. Ada beberapa daerah yang sudah kita dampingi yang akan kita lanjutkan di periode selanjutnya dan itu merupakan salah satu cara juga selain cara untuk menunjukkan bahwa eksistensi IALI di Provinsi Jateng itu ada, juga menjadi feedback yang positif baik secara sumber daya material, keuangan, ataupun juga meningkatkan kapabilitas bagi anggotanya. Ya, seperti itu. Selama ini yang kita lakukan berkreasi banyak, banyak sekali. Ada juga sponsor yang memang aktif ya. Kami kemarin ber-MOU dengan PT Depindo yang tahun ini di Musprof juga cukup banyak memberikan kontribusi. Ada TSI, ada beberapa perusahaan dari Jakarta maupun juga perusahaan dari lokal Jawa Tengah yang turut berpartisipasi, para CSR yang turut serta dalam kegiatan IALI Jateng. Seperti itu Mas Toro. Bagaimana Mas Toro? Apakah sudah cukup atau ada yang ditanyakan? Cukup menarik sekali. Baik, nanti saya tidak sabar untuk ikut berkecimpung. Terima kasih. Luar biasa. Tolong Basah langsung dicatat benar. berarti ya. Langsung dicatat, Bu. Siap. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk bisa langsung open mic. Kayaknya Bu Huda kayaknya. Bentar Ada. Bu, mohon maaf. Ibu kenapa Ibu yang nunjuk Bu jadinya Bu? Ini Ya kan saya Bu. Mbak. Maaf Mbak. Oke, karena sudah disebut, saya sebut juga. Mungkin Ibu Huda, silakan. Silakan Bu Huda, sudah dirindukan Assalamualaikum. suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf saya terlambat masuk nih. Tidak apa-apa Ibu. Tapi
terima kasih ya untuk Mbak Yeti dan jajarannya sudah menuntaskan tugas 3 tahun yang lalu. Dan selamat atas terpilih kembali Mbak Yeti untuk memimpin eh, Provinsi Jawa Tengah ya, IALI Provinsi Jawa Tengah. Eh, saya cukup banyak mengikuti kegiatan Provinsi Jawa Tengah. Ya ada beberapa lah, tidak semua gitu. Menurut saya brilian ya dalam eh, menemukan apa yang menarik untuk arsitektur lanskap muda, arsitek lanskap muda maksud saya. Karena kan memang perkembangan dunia dan lanskap dari COVID, terus kemudian pasca COVID dan sebagainya, terus kemudian juga ada perubahan minat dan arah kegiatan masyarakat gitu. Saya pikir itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Dan kemudian juga bagaimana Mbak Yeti membangun IALI Jawa Tengah yang bisa dikatakan dari dasar ya, dengan dukungan para arsitek lanskap senior gitu ya, terus juga antusiasmenya dari para arsitek lanskap muda di Jawa Tengah. Saya berharap di tangan Mbak Yeti ini Jawa Tengah ini bisa lebih memancar lagi, lebih luar biasa lagi dalam periode kepengurusan berikutnya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Bu Huda. Ibu Yeti mungkin ada tanggapan, Ibu Yeti? Nggak ada, saya kemarin jadi satu panlih ya Bu dengan Bu Huda kalau tidak salah. Seru, pengalaman di Munas itu saya menjadi pengalaman yang luar biasa. Kemudian dalam organisasi saya di IALI, memahami benar ADART, kemudian bisa saya bawa juga ke IALI Jateng. Ke depan, next tentu akan membawa semangat yang baru, ide-ide yang fresh baru, kemudian tidak sekedar business as usual sebagai sebuah organisasi yang tidak bergerak, tetapi roda akan terus bergerak dan memberikan inovasi serta sentuhan-sentuhan baru, nggak hanya di Provinsi IALI Jateng, tapi harapannya saya berharap dan saya berharap tim juga nantinya semua teman-teman, ayo kita menjadi laboratorium kebijakan yang nantinya menjadi rujukan dari nasional, sehingga bisa sama-sama menunjukkan perannya. Arsitek lanskap ini tidak hanya di dalam profesi kita yang secara praktik saja, tetapi juga turut serta untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di lokal maupun di nasional. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Luar Ibu. biasa, terima kasih. Luar biasa. Baik, Bu Yeti izin. Tadi Bu Yeti kan cerita Ya, maaf Mbak ya Iya, mute. iya saya di mute. Saya lagi ngomong. Ya, Bu, tadi kan Ibu kan cerita sedikit tentang pengalaman Ibu pada saat Munas ya, Bu ya. Kemudian juga bagaimana ADART. Sebetulnya saya yang penasaran. Gimana sih mungkin strategi Ibu gitu, sinergi ideal antara pengurus daerah sama pengurus nasional, Bu. Karena kan sebetulnya di level pusat itu pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus align dengan apa yang diimplementasikan di level daerah. Nah, pertanyaan saya tuh lebih ke arah gimana cara strategi Ibu untuk bisa memberikan dampak yang signifikan ke level daerah yang merupakan turunan dari kebijakan dari pusat. Itu apakah Ibu ada strategi sendiri, Bu? Oh jelas, jadi nasional dan provinsi itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus ada umpan timbal balik. Artinya dari nasional juga melibatkan kita, kita pun juga proaktif atau turut serta di dalam program ataupun kegiatan yang ada di nasional. Saya berharap dengan bagaimana dari Provinsi Jateng ini eksis, kemudian memberikan masukan dan saran, serta berperan, nantinya kolaboratif atau sinergi ini bisa bersama-sama. Jadi nggak terpisah begitu, atau
sebagai organisasi yang hidup segan mati tak mau gitu. Seperti itu. Jadi harapannya dari strategi yang saya terapkan sih selama ini tidak hanya formal ya, tetapi juga informal. Kalau formal tuh kan mungkin kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di nasional, tapi secara informal kita juga membangun kedekatan. Kemudian juga ikut serta kalau misalnya kemarin kebetulan kami kemarin minta bantuan misalnya ke Pak Rau gitu atau misalnya ke Pak Dian berkomunikasi tidak hanya just say ketika kita memang ada perlu atau apa, tetapi ya teknik-teknik komunikasi yang memang perlu dibangun sehingga nantinya kita lebih dekat lagi, harmonis juga bisa saling apa ya Mbak, nggak terpisah ya. Maksud saya kalau misalnya kita bicara pemerintahan kan ada undang-undangnya ya, UU 32 tahun 2004 gitu. Jadi gimana dari nasional ke provinsi. Bayangan saya itu akan sama ketika memang dari pusat punya rencana kerja selama 3 tahun misalnya, itu pun daerah harus mengambil peran. Bagaimana sih kita mendukung si program-program nasional. Jangan sampai program daerah ini pun yang sudah saya misalnya, oh saya punya RKT nih rencana kerja setiap 3 tahun ini saya mau ngapain aja. Provinsi Jateng mau ngapain aja. Tetapi jangan sampai kita tidak mendukung juga program nasional. Sehingga itu yang dinamakan dengan sinergi. Seperti itu sih Mbak strateginya. Jadi Luar biasa. informal dan formal seperti itu. Luar biasa. Makanya nggak salah ya Bu Satria, S di depan ya. Iya, Sinergi itu nomor 1 betul, ya. betul. Benar Memang banget. saya ingin, mari kita bersama-sama menjadi Satria Jateng, begitu Mbak. Luar biasa. Oke. Hmm, Tadi kayaknya Mas Dimas sudah open mic. Mungkin Mas Dimas ada yang ingin ditanyakan, Mas? ya. Mas Dimas Karebet? Apa tadi kebuka kali ya? Kepencet kali ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi Bu, ini juga ada pertanyaan. Sebetulnya kan dalam mengelola organisasi itu tantangannya banyak, termasuk bagaimana kita bisa membuat pengurus itu tetap semangat, kemudian juga anggota itu juga mau berpartisipasi. Strategi Ibu lagi nih, saya penasaran. Karena kan sebetulnya untuk mendorong apa namanya program-program yang baik itu harus bareng-bareng ya. Jadi gimana cara Ibu Ya, memastikan, gimana cara ya, Ibu memastikan untuk pengurus sama anggota itu lebih aktif lagi Bu berperan? ya. Karena mungkin pasti ada up and down-nya ya masa-masa Iya, itu ya. betul. Jadi memang tantangan Mbak Tia, 3 tahun pertama itu kemarin ya, saya sempat sebelumnya menjadi anggota di masa Pak Heru, nggih. Saya sendiri mungkin lincah-lincah sendiri gitu ya, tapi kemudian di 3 tahun selanjutnya, apa yang ada di benak saya itu coba saya wujudkan, tetapi nyatanya memang menghadapi berbagai kendala. Itu hal yang wajar dalam organisasi. Bagi saya sendiri yang sudah lama dengan pengalaman berorganisasi, baik di birokrasi maupun di organisasi lainnya di luar Ikatan Arsitek Lanskap. Hal itu menjadi bahan bakar, Mbak. Jadi bagaimana apa namanya perbedaan satu dan lainnya, baik dari segi usia, pendapat dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana mereka memicu untuk kita itu maraton ya, Mbak, bukan sprint. Selama 3 tahun itu maraton kita dituntut untuk terus long lasting sampai ke tujuan gitu ya, bayangannya seperti itu. Mbak Tia bertanya bagaimana pendekatannya. Tentu pendekatan yang saya lakukan tidak hanya pendekatan secara formal, tetapi kalau Mbak Tia mungkin dan Bapak dan Ibu, kalau jika ada kegiatan, pasti saya berusaha untuk membangun kedekatan secara informal. Artinya apa? Kalau kita bicara dalam suatu organisasi bahwa kedekatan secara informal ini tentu lebih kuat ya secara personal sehingga lebih memudahkan mereka dan memiliki rasa ownership bahasanya terhadap program kegiatan IALI Jateng. Kemarin contohnya waktu di UIN. Di UIN itu saya berharapnya begini. Pada saat itu memang, wah ini yang bapak-bapak yang organisasi ini kan ada yang sepuh, ada yang middle, ada yang muda juga tadi Pak Dian sampaikan. Saya diskusi dengan Prof. Toto. Eh, Bahasanya sebagai pemimpin itu harus among roso kalau di Jawa. Jadi ngemong. Ngemong itu memahami potensi setiap anggotanya. Mungkin dengan Mbak Balkis karena memang lucu, saya gemar bercanda. Kemudian mungkin dengan Prof. Toto, saya akan lebih suka menggali dan berdiskusi ilmunya. Sehingga saat itu dengan pendekatan akhirnya tidak sangka-sangka kita memiliki MOU satu lagi dengan UIN Wali Songo yang memang saya tidak mengenal satupun orang di sana, tetapi dengan berkat jejaring komunikasi yang efektif itu menjadi make it happen gitu.
Jadi itu strategi saya Mbak Tia. Kemudian bagaimana pengurus nanti up and down wajar ketika nanti muncullah gejolak-gejolak di organisasi, itu bahan bakar kita untuk tetap membara menurut saya. Kalau nggak ada yang demikian, nggak akan seru. Misalnya nggak ada yang aneh sedikit, warna saja aja macam-macam. Beda sedikit itu akan diambil satu, nggak akan seru lagi, nggak akan menarik. Jadi menurut saya, strategi saya pendekatan secara ibaratnya among roso ya, kekeluargaan dan juga secara formal. Kemudian kalau perdebatan itu hal yang wajar, dan kemudian saya harapkan seperti saya biasa memimpin di organisasi, ketika sudah memiliki itu ada, rasa kekeluargaan itu ada, maka ya kemauan untuk bisa memajukan organisasi itu pasti akan muncul. Seperti itu. Tidak hanya masalah cost and benefit ya, aku dapat apa ya dari sini. Tentu itu akan natural dan alami mengalir ya, ketika nanti sudah bergabung dan juga bersama-sama untuk di IALI Jateng. Seperti itu Mbak Tia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Nah, karena ngomongin organisasi ya, kita sekarang ini di level untuk di provinsi. Di sini kebetulan sudah hadir Pak Rau. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita tidak mendengar entah mungkin itu saran, masukan, atau mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi poin dari pembelajaran dari untuk kita. Mungkin Pak Rau bisa sedikit memberikan gambaran atau mungkin masukan, Bapak. Waduh. Di sini memang todong menodong Pak kalau di sini emang. Iya, tadi sebetulnya sudah disampaikan sebagian oleh Pak Dian ya. Saya pikir yang hari ini sama-sama kita jalani, kita simak gitu ya, adalah sebuah presiden yang sangat baik. Bagaimana? Pertama punten saya nggak open cam ya. Iya, jadi presiden yang sangat baik yang seyogyanya bisa kita getuk tularkan ke teman-teman yang lain juga nanti harapannya. Walaupun memang tiap provinsi pasti punya tantangannya masing-masing ya untuk mengelola hal-hal yang seperti ini. Saya nggak punya input saat ini ya, tapi saya ingin bercerita apa yang terjadi pada saat Musyawarah Provinsi Lampung. Musyawarah Provinsi Lampung itu berakhir dengan dilantiknya Ibu Rain, yang kebetulan berada dalam posisi yang mirip sekali dengan Bu Yeti. Sama-sama berdinas di provinsi, di kota gitu ya, di Kota Bandar Lampung. Kelihatannya juga dari instansi yang sama, sama-sama sudah mengenyam pendidikan strata 3, punya motivasi luar biasa dua-duanya, dan pertanyaan pertama dari Bu Rain kemarin adalah, Pak Rahman, bagaimana saya mengelola organisasi ini ya? Spontan pada saat itu saya bilang, kayaknya Bu Rain dan Bu Yeti mesti saling ngobrol deh. Karena pengalaman dari Bu Yeti yang berhasil menggerakkan Jawa Tengah gitu ya, kelihatannya juga perlu ditularkan ke Lampung. Di Lampung sedikit berbeda karena ada ITERA di sana, dan sebelum ada ITERA kondisinya mungkin juga mirip ya. Kondisinya mirip itu kolaborasi lintas asosiasi profesi itu intens sekali. Jadi saya pikir jadi ini mungkin jadi program, saya nggak tahu ini program tambahan atau enggak gitu ya. Tapi pengalaman, trik and tips gitu ya dari Bu Yeti kelihatannya juga perlu didorong kepada teman-teman lain yang kebetulan sama-sama berada di pemerintahan. Karena teman-teman yang berada di pemerintahan itu kadang-kadang ragu gitu ya, bagaimana nih caranya saya bisa mengelola ini, bagaimana strategi apa yang bisa dilakukan gitu ya.
itu kelihatannya perlu sebar juga Bu Yeti ya. Saya pikir ya itu pengalaman dari mana? Dari Lampung kemarin. Tadi juga terakhir mungkin merespon undangan Pak Ketua kita, Pak Ketua Musprof gitu ya. Mudah-mudahan nanti di 2 minggu lagi itu kita bisa sama-sama hadir di Salatiga ya. Mungkin demikian Mbak Listia ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rau. Bu Yeti masih di sana? Oh Bu iya, Yeti, Bu Yeti kayaknya terharu Pak, karena sebetulnya ini saya juga sepakat sama Pak Rau sih, karena saya sempat di pengurusan yang sebelumnya ya, dan ini bukan lip service Bu, karena memang ini benar-benar komplimen, real komplimen. Semoga ini menjadi fuelnya Ibu ya, lebih 2 kali lipat lagi, lebih semangat lagi nih nanti di Satria Jateng siap. 2025 sampai 2028. Ada tanggapan Bu? Mungkin Terima kasih Pak Rau. Saya selama ini mungkin di awal Pak Heru dulu saya masih wait and see ya. Sebenarnya sudah berkecamuk banyak. Awalnya saya masuk ke IALI Jateng itu diajak Pak Bas, jadi dari Jatim ya. Kebetulan dulu saya pernah mengajar di Unibrau, jadi ayo masuk Jateng karena tidak ada yang muda katanya. Tapi di sana udah ada bapak-bapak yang sepuh, saya ikut pertama kali periode BUIS ya. 2 kali periode BUIS sebagai anggota. Kemudian aktif ketika sudah mulai di itu Pak Rau, di mana namanya TMII itu ya, saya Ya. ikut. Ya, saya mulai ikut, saya mulai aktif. Kemudian saya mulai banyak memberi ide gitu ya. Nah, setelah itu cuma karena memang bagi saya yang awalnya dari birokrasi ya, jadi menjadi pemimpin itu tidak hanya punya ide, tapi harus punya solusi dan make it happen. How to make it happen with our team. Jadi tim kita gerakkan, kita nggak boleh lelah gitu. Ketika sampai di tengah jalan, ada 1 atau 2 yang maaf ya, dalam organisasi baper, itu hal yang biasa. Bagi saya itu bumbu-bumbu yang sedap dalam sebuah masakan. So, kita harus lari bersama. Ayo lari bareng, ayo kita maraton. Kalau ada yang jatuh, ayo kasih minum. Kalau ada yang lelah, ayo kita beri semangat kembali. Jadi itu tips saya sih. Jangan pernah lelah. Kalau memang punya satu tujuan dan kita sudah yakin dan sudah punya amanah, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau misalnya ada hambatan, itu hal yang wajar. Dalam kepengurusan saya kemarin ada beberapa tantangan, tentu kita tidak disukai banyak orang, semua orang tidak bakal suka dengan kita. Dan saya juga tidak ingin membuat orang lain suka. Tapi bagaimana berkolaborasi dan bersinergi dengan pandangan yang berbeda adalah prinsip saya. Menghormati yang sepuh, mengajak yang muda, dan gandengan tangan sama yang sama-sama. Mungkin itu tanggapan saya, Mbak Tia. Terima kasih. baik, terima kasih Bu. Ini nextnya Munas Bu, bukan Musprof lagi Bu. Kayaknya iya nih. Mbak Listia, Mbak Tia. Oh iya, silakan. Ini ada Pak Heru mungkin mau. Halo Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Silakan Pak Selamat Heru. pagi, Mbak Tia, sehat-sehat. Yeay. Sehat Terima juga kasih Pak Bapak. Heru Terima kasih sudah banyak. berkenan hadir. Ya. Udah hebat ini. Saya lama nggak tampil. Jadi Siap. sekali lagi saya ucapkan selamat untuk IALI Jawa Tengah Siap, dan siap. selamat untuk Bu Yeti. Semoga nanti akan lebih baik lagi. IALI tampil di wilayah Jawa Tengah, malah harapan kita nanti akan berkembang sampai ke sekitarnya. Dan semoga sukses, Yeti, sehat-sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman warga IALI Jawa Tengah. Terima kasih Pak Heru. Sehat-sehat selalu. Nggih. Terima kasih Pak Heru. Baik. Mungkin Iya, ada Mbak. yang, ya, makasih Mas Yuda. Baik, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau ingin menanyakan terkait dengan apa yang akan dilakukan Ibu Yeti, silahkan untuk bisa open mic. Di sini sudah hadir bersama kita Bu, ada Bu Mari. Dari awal Bu Mari tuh sudah muncul di sini ya, sudah ikut bergabung dari awal. Mungkin silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada masukan?
Selamat pagi, Ibu. Oh, sepertinya masih away ya, Bu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Saya izin melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di G-Form. Jadi di sini Bu, sebetulnya ada ekspektasi ini dari anggota, salah satu anggota. Jadi kan memang, kalau yang saya baca sekilas di sini ya, sebetulnya dari anggota ini pasti banyak aspirasi dan ekspektasi dari anggota-anggota kita. Nah, terutama terkait dengan peluang pekerjaan ketika bergabung dengan organisasi ini, Bu. Bagaimana? Lagi-lagi kita akan mengolah tentang strategi Ibu gitu ya melalui IALI Jateng. Bagaimana strategi Ibu untuk memperluas kesempatan kerja dan proyek bagi arsitek lanskap di Jawa Tengah, termasuk salah satunya Bu karena Ibu juga birokrat ya Bu, bagaimana strategi Ibu untuk mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada arsitek lanskap di Jawa Tengah? Silakan Bu. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi memang kita punya motivasi masing-masing ketika masuk ke sebuah organisasi. Tapi tentu kita sebagai arsitek lanskap juga punya kewajiban untuk berkarya dan juga punya kewajiban bagaimana nanti peluang pekerjaan seperti apa. Pertama, IALI harus hadir dalam ruang-ruang strategis perumusan kebijakan daerah, baik dari RT RW atau RDTR. Tapi sebelum itu kita harus eksis dulu. Hadir di Musrenbang. Kebetulan saya dari Bapeda. Bapeda itu mulai perumusan kebijakan. Kita harus hadir dan harus pada waktu itu mungkin Mbak Ayu pernah hadir di Semarang. Harus eksis dulu. IALI itu ada, oh ada IALI ya, ada IALI ya. Oh apa sih apa keahliannya gitu ya? Karena selama ini kan perencanaan wilayah ya, perencanaan nasional juga wilayah di tingkat lokal itu lebih banyak dipegang oleh orang-orang perencana wilayah kota ya. Memang dengan perencana wilayah kota yang lebih komprehensif, kebetulan saya juga memiliki ilmu di background itu, tetapi ada satu spesifik dari lanskap itu, di mana ketika lanskap itu nanti goalnya itu healthy landscape, healthy art, healthy people. Itu kata kunci yang selalu saya pegang kan pas kuliah BUIS dulu. Jadi, oh ini satu apa namanya satu corak yang berbeda dan yang harus beririsan dengan apa namanya bidang ilmu lain. Maka strategi saya adalah tentang pekerjaan itu adalah kita harus hadir dalam ruang-ruang kebijakan. Itu yang pertama. Kita harus hadir, harus eksis, harus dilihat melalui opini di media, banyak berkolaborasi, ikut di beberapa forum-forum yang ada di tingkat perencanaan. Sehingga ketika kita hadir dan dipertimbangkan, maka kita bisa membangun koneksi dan juga jejaring untuk hal itu. Kebetulan saya sendiri memiliki jejaring untuk pemerintah daerah di Jawa Tengah, sehingga itu merupakan salah satu apa namanya ya, salah satu potensi ya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk itu untuk berada di Jawa Tengah terutama, sehingga koneksi ini sangat penting antar pemerintah. Artinya bahwa oh ini ada teman saya yo ahlinya ini dan seterusnya. Nah kemudian saya ingin membangun bersama tim tentu saja, kebetulan ada pikiran untuk membangun semacam direktori atau portofolio teman-teman dengan keahliannya sendiri-sendiri, sehingga ini akan lebih memudahkan ketika kita advokasi ke pemerintah dan juga menjadikan arsitek lanskap ini lebih terbuka atau open terhadap kemampuannya. Seperti itu, Mbak. Jadi ada dua hal strategi saya. Yang pertama hadir di ruang kebijakan, namun sebelumnya harus eksis dulu, Mbak. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi internal, kita semacam membangun hub. Jadi juga membangun direktori terkait dengan semacam katalog ya Mbak ya, katalog untuk keahlian teman-teman. Seperti itu Mbak. Luar biasa, seperti yang diduga jawabannya komprehensif sekali dan semoga ini bisa diwujudkan dengan lancar ya Bu ya, karena memang strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi ini akan sangat membantu sekali terkait dengan posisi kita di ekosistem lintas sektor terutama ya, untuk menunjukkan eksistensi kita bahwa ada dan perlu dilibatkan. Oke, baik. Mungkin ini satu pertanyaan lagi, ada yang karena terkait dengan waktu ya, satu pertanyaan lagi saya berikan, mungkin ada tanggapan, pertanyaan, atau mungkin konfirmasi dipersilahkan bagi yang peserta yang sudah hadir hari ini. Silakan, saya berikan kesempatan. Pak Punto mungkin. Pak Maaf Punto nih, mungkin. ya, saya kok malah nunjuk lagi. Maaf kayaknya Enggak, ambil alih moderator lagi. enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Mungkin Pak Punto.
Apakah berkenan Bapak? Atau Pak, oh maaf, lagi ada teman Atau mungkin saya. ada saran? Ya, Oh ya ya. ya boleh ada saran Bu, silakan. Pak Mac mungkin. Silakan Pak. Monggo Pak Mac, silakan. Sudah. Mau keluar dulu sambil harapan. Ya, selamat untuk Mbak Yati, Baik. luar biasa. Ya, semoga sukses memimpin YALI Jateng. Buat Mbak Tia, salam kenal. Gini enggak, maksud saya mode serius lagi. Untuk kiat-kiat untuk memimpin sama mungkin saya sama Mbak Yati, pemimpin muda di satu tempat. Ya, saya sangat setuju dengan kita harus menunjuk. Saya sangat setuju. Dan untuk itu kita harus komitmen betul. Saya sangat setuju. Kalau boleh sih kita harus menunjukkan apa pentingnya arsitek lanskap untuk pemerintah, untuk masyarakat. Gitu. Dan untuk mencapai itu kita nggak bisa hitung-hitungan dulu. Harus pengabdian masyarakat dulu, terlibat dalam musrembang, saya setuju, dan mari kita kampanyekan bahwa landscape itu bukan hanya praktis, tapi juga sains. Banyak kebijakan-kebijakan itu yang tidak, kalau kita lihat, kita runut lagi, kok bisa begini ya, itu ya. Mungkin kurang penelitian atau apa. Nah, mari kita kuatkan. Tujuannya bukan buat eksistensi kita, tapi buat masyarakat juga gitu ya. Buat masyarakat. Itu kalau kita sudah dianggap penting, baru kita jadi eksis, jadi besar. Menurut saya itu. Semangat Mbak Yeti. Yuk kita semangatnya sama. Siap. Sukses. Siap. Luar biasa. Oh, Pak Punto di chat ada Bu, sukses Bu Yeti dan YALI Jateng. Semoga program-programnya yang direncanakan berjalan lancar dan YALI Jateng semakin cemerlang. Siap, Ya. siap. Terima kasih Pak Terima Punto. kasih Pak Mek, Pak Punto juga. Ya, baik. Mungkin untuk sesi dialog interaktif kita cukupkan sampai di sini. Tapi Ibu masih ada lagi Bu, sesi Ibu, yaitu closing statement. Nggak lengkap dong Bu dialog tanpa closing statement, karena ini untuk mempertegas semua tembakan-tembakan Ibu yang tadi sudah diluncurkan. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Iya. Saya sebelum closing statement, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya atas doa dan dukungannya. Harapannya tidak muluk-muluk, YALI Jateng tetap eksis. Dan kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Kata kunci pada satu organisasi adalah sinergi. Artinya apa? Bahwa kita semua harus bisa bersinergi satu dan lainnya dari berbagai macam stakeholder. Dan kita harus mampu untuk beradaptasi, agile terhadap dengan perubahan, serta kita harus responsif dan tangguh, serta memiliki kearifan dan kebijakan dalam penataan lingkungan, dan juga menghadapi isu-isu berkelanjutan. Selanjutnya, saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya, ayo kita sama-sama wujudkan Satria Jateng. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Yeti. Terima kasih banyak para peserta, Pak Rauk juga yang sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga dialog publik hari ini bisa membuka wawasan. Kemudian yang pasti semoga kita menyatukan semangat kita dalam 90 menit ini ya, menjadi lebih bulat lagi. Terus juga memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun YALI, khususnya di YALI Jawa Tengah, sehingga bisa berdampak lagi. Sebagaimana tagline dari Bu Yeti ya, Satria. Sinergi, adaptif, tangguh ya, bener ya, tangguh, responsif, inovatif, dan arif. Bener ya Bu ya? Wah, luar biasa, saya udah hafal Bu, dapat nilai 100 ya saya Bu ya. Langsung wakil ketua. Waduh. Oke, dan sekali lagi untuk mewujudkan hal ini, kami dari panitia pemilihan, itu mengajak seluruh anggota YALI, baik dari latar belakang yang beragam,
pengalaman atau praktek yang beragam, generasi yang lintas generasi untuk bisa terus aktif dan berkolaborasi ya. Karena sekali lagi organisasi ini adalah tanggung jawab kita bersama dengan keberlanjutan ada di tangan kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Yeti atas waktunya. Semoga tetap menularkan semangat-semangat dan juga kreativitasnya kepada kita semua. Dan juga kepada seluruh para peserta yang telah berpartisipasi dan panitia tentunya ya, yang sudah menyiapkan rangkaian acara menuju Musprof IALI Jawa Tengah. Semoga acara kita ke depannya akan lancar dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Saya Listia Aderina mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Salam kolaborasi dan salam lestari. Baik, kita akan lanjutkan ke foto bersama secara virtual. Mohon untuk bisa dibantu open cam-nya. Nah, Pak Mek udah keluar kan, langsung. Berikan senyum terbaiknya, aba-aba dari saya. Coba, mohon izin Mbak Ayu boleh pin-nya di remove biar kita bisa dalam tampilan. Oke. Sekali lagi kita akan berfoto bersama. Silakan berikan senyum terbaiknya. Mohon dinyalakan untuk videonya. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mas Alfred udah di jalan aja nih kayaknya nih ya. Cari duit untuk Musprof. Oh, luar biasa, luar biasa. Karena ketua kita sudah mencari uang untuk Musprof, mohon kehadirannya untuk hadir di Musprof nanti ya. Bridgingnya pas ya Mas ya. Pesan sponsornya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Ditunggu kehadirannya di Salatiga. Ya, tanggal berapa Mbak Ayu dong biar suaranya kedengaran. Mbak Ayu tanggal berapa dan di mana? Ya. Langsung tutup mulut. Oke, Mbak Balkis di Panli juga. Jadi tanggal berapa di mana Tanggal kita akan bertemu? 24 Musprofnya. Kemudian ada city tour-nya di tanggal 25. Kami sangat menunggu kehadiran Bapak dan Ibu Betul. untuk di Salatiga ya Mbak Tia ya. Betul sekali. Nanti sejuta bunga disiapkan oleh Bu Yeti ya. Kalimat berbunga-bunga. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, Bapak Ibu izin Nggih, monggo.